Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama, bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus. Sorban itu orang soleh, tidak. Pada siapapun, jangan biarkan pikiran orang lain. Begitu pikiran Anda dikuasai orang lain, seumur hidup Anda akan terjajah. Ingat loh, penjajahan dimulai dari penguasaan pikiran. Ini merdeka kan sekarang pikiran? Deddy Mulyadi kafir. Dulu Rizik bin Syihab itu nafsu banget mengkafirkan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi sekarang setelah ada gugatan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kepada Rizik bin Syihab CS bahwa seluruh klan Ba'alwi termasuk Rizik bin Syihab bukan keturunan Rasul, dia kicap. Dan setelah Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat, tidak ada suaranya. Mana suaranya Rizik bin Syihab? Tidak terdengar lagi, teman-teman. Dulu Rizik bin Syihab seolah-olah menyuruh bagi siapapun yang mengaku sebagai keturunan Rasul untuk melakukan tes DNA. Tetapi Rizik bin Syihab ketika ditantang sekarang untuk melakukan tes DNA sama Dr. Sugeng misalnya, mana berani tidak? Jawabannya tidak, teman-teman. Inilah mereka. Nggak tahu ini apakah wataknya memang begitu atau bagaimana. Coba kira-kira kalau Rizik bin Syihab ini melakukan tes DNA, apa hasilnya? Kita lihat saja dulu beberapa hal menarik di sini, teman-teman ya. Silakan. Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Ghuraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Jalaluddin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imad dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi di Indonesia udah rame banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib. Padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarifiyatullah, itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India. Dia Kiai Imad mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi gak bisa menjawab. Coba gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Lah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Sorban itu orang soleh, tidak. Pada siapapun, jangan biarkan pikiran orang lain. Begitu pikiran Anda dikuasai orang lain, seumur hidup Anda akan terjajah. Ingat loh, penjajahan dimulai dari penguasaan pikiran. Ini merdeka kan sekarang pikiran? Jangan lagi berpikir orang yang bule itu pinter. Di Inggris gelo ngomongnya bahasa Inggris. Dan jangan berpikir juga yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh, tidak. Di Bandung Rene 11. Ini merdekakan. Merdekakanlah. Udahlah, doktrin-doktrin itu lepaskan. Sudah saya terlalu banyak melihat kasus dan mendengar kasus dan merekam kasus terlalu banyak saya. Gak ada itu semua. Manusia kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia berbuat. Itu
Kita tinggal menghancurkan penjajahan spiritual, pengakuan orang-orang yang merasa lebih mulia dari orang lain. Ini bahaya bagi keagamaan masyarakat Islam. Dalam ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia adalah agama Islam. Dan dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang itu bukan dilihat kemuliaannya dari keturunan siapa dia, dilihat dari pangkatnya, dilihat dari banyaknya uang, tidak, tapi dilihat dari takwanya. Semakin dia bertakwa, maka dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di dalam Islam orang dilihat dari keturunannya. Dia mau keturunan siapa saja, kalau dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Inilah ajaran Islam, dan inilah ajaran Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan mau dibohongi bahwa Anda lebih rendah dari mereka dan mereka lebih mulia dari Anda hanya berdasarkan pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi. Apalagi yang mengaku itu keturunan palsu, yang DNA-nya tidak terkonfirmasi, nasabnya tidak ada di kitab nasab, nama-namanya dalam kitab sejarah. Jangan mau. Kalian orang-orang mulia, turunan orang mulia, haram hukumnya merendahkan diri di hadapan bangsa lainnya, apalagi bangsanya itu bukan bangsa Indonesia. Sekarang sudah ada di tes DNA. Orang yang mengaku cucu Nabi harusnya tes DNA. Ada di Kuwait 5.000 orang-orang mengaku Nabi. Di Qatar, di Saudi sudah dites DNA. Di antaranya ada yang konfirmatif, ada yang tidak konfirmatif. Dan yang konfirmatif itu salah satunya yang orang Indonesia tinggal di Saudi dari Madura, namanya Kiai Abdul Hamid, cucu dari Sunan Ampel yang ada di Saudi. Dia sudah dites DNA dan tes DNA-nya konfirmatif, dia cucunya Rasulullah Muhammad SAW. Sementara dari golongan orang-orang yang getol mengaku Nabi di Indonesia, belum ada satu pun yang berani tes DNA. Dan kita tantang, berani nggak tes DNA? Agar betul-betul bahwa mereka mengaku itu bukan hanya bermodalkan silsilah yang turun-temurun, yang itu bisa saja pengakuan sepihak, tetapi juga berdasarkan ilmu pengetahuan tajribah. Baru kalau begitu. Agama memerintahkan kita menghormati keluarga Nabi. Itu adalah teori mughalatatul musadarah alal matlum. Padahal tidak ada penguat ilmiah bahwa ia adalah cucu Nabi selain pengakuan dan silsilah. Tidak pula ada dalil yang menyatakan kita wajib menghormati turunan Nabi. Yang ada adalah mencintai keluarga Nabi, bukan keturunan Nabi. Ini mereka samarkan antara dzurriyyah Nabi dan ahlu baitin Nabi. Hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan ahlu bait mereka rampok untuk diambil sebagai hadis-hadis untuk keturunan Nabi. Keluarga dan keturunan itu berbeda. Keluarga itu saya punya istri saya punya anak, punya mertua, punya mantu, itu namanya keluarga. Kalau kira-kira kita wisuda datang semua. Sekarang ini silsilah orang Banten saja ke Nabi sudah 41. Dan itu sudah bukan siapa-siapanya, hanya keturunannya Nabi. Iya, karena orang Banten pun tradisi penulisan silsilah kepada baginda Nabi terpelihara. Kalau mau ngomong terpelihara, dicatat 1670, kitabnya masih ada, catatannya asli. Mereka yang sekarang mengaku keturunan Nabi itu catatannya 1928 setelah mereka 100 tahun ada di Indonesia. Benarkah? Wallahu a'lam. Bisa benar, bisa juga tidak. Seperti yang mempunyai turunan Sultan Banten sekarang, bisa iya, bisa juga tidak. Yang ada tuh bagusnya, bisa jadi iya, bisa jadi juga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kita husnudon saja. DNA haplone yo beda mriko jelas sampean ge ora padha. Piye carane meyakinkan orang dari bangsa yang beda, dari suku beda, dari marga yang beda, dites DNA yo
beda utawa ora gelem terus ngotot aku iki keturunane pakai ilmu para rawuh, pakai kalau pakai ilmu terbukti, halo, ratusan tahun orang tetap yakin, ribuan tahun tetap yakin kebenaran Islam. Buat penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid syariah 'ala al-basma wirasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirasiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmal wirasiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab ats-tsabita syar'an. Naam. Untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Lidah al-Barba Surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Gus Lim, kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Gus Lim itu, insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Bad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Bad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab, Pondok Pesantren Ibnu Agil. Ini kita harapkan ini bisa tergelar. Pentolan FPI Rizik Syihab kayaknya lagi cari panggung nih. Tiba-tiba dia ikut-ikutan mengkritik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kritiknya pun mengada-ngada banget, menyebut Kang Deddy Islamofobia hanya gara-gara Kang Deddy mengganti nama Rumah Sakit Al Ihsan jadi Rumah Sakit Welas Asih. Ini Rizik sampein pas dia ngisi kajian di Megamendung pada Sabtu 6 Juli 2025. Kita tidak katakan Welas Asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al Ihsan diganti dengan Welas Asih? Padahal Ihsan itu sudah menjadi bahasa Indonesia katanya. Rizik juga menganggap pergantian nama ini sebagai bentuk pemborosan. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan efisiensi yang digalakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa konsekuensi dari penggantian nama itu diantaranya adalah harus mengganti data di semua urusan administrasi. Belum lagi katanya harus mengubah semua atribut dan plang yang menurut dia membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Makanya, FPI sendiri bakal mendesak agar Gubernur Jawa Barat membatalkan keputusan penggantian nama tersebut. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar juga bilang penggantian nama sangat serampangan dan konyol. Kami akan kawal dengan surat dahulu ke berbagai instansi. Jika tidak digubris, maka kita sangat pertimbangkan untuk aksi, ujarnya. Aziz bilang, kalau emang alasan Kang Deddy mengganti nama itu bentuk kearifan lokal, maka Deddy juga harus mengganti setiap nama yang mengandung unsur selain Sunda. Dia mencontohkan nama Jalan Pasteur, RSUP Immanuel Pasir Kaliki, atau bahkan penyebutan gubernur yang juga diambil dari bahasa Inggris. Kalau seperti itu, berarti hal itu justru yang merusak tatanan kearifan lokal, ujar dia.
Kang Deddy mengganti nama RSUD Alisan di Bandung, Jawa Barat jadi RSUD Welas Asih pada 19 Juni lalu. Ini dilakukannya agar ada citra baru RSUD jadi lebih kedaerahan, lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat, ujarnya. KDM juga mastiin perubahan ini akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penambahan fasilitas medis setaraf dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut Deddy, nama Welas Asih dipilih karena lebih mencerminkan karakter masyarakat Jawa Barat. Dengan penggunaan nama yang lebih dekat dengan bahasa masyarakat setempat, Kang Deddy berharap identitas rumah sakit menjadi lebih mudah diingat. Kritik Rizik ini berlebihan banget. Islamofobia itu merujuk pada kondisi di mana Muslim secara sistematis diserang, didiskriminasi, atau dijauhkan dari ruang publik. Nah, yang dilakukan Kang Deddy hanya perubahan nama rumah sakit, bukan penghapusan masjid, pelarangan jilbab, apalagi kriminalisasi syariat. Lagian, Kang Deddy sendiri pastiin perubahan nama tidak memiliki implikasi anggaran. Menurutnya, penamaan hanya sebatas kebijakan administratif yang tidak berkaitan dengan pengeluaran biaya daerah. Nah, soal kenapa tidak sekalian mengganti istilah gubernur, jalan pastor, dan rumah sakit Immanuel? Ini jelas logical fallacy alias kecacatan logika. Pastor adalah nama ilmuwan, bukan simbol agama dan dipakai secara historis untuk menghormati kontribusi sains, bukan buat nyebarin ideologi asing. Terus rumah sakit Immanuel itu rumah sakit swasta dengan akar sejarah Kristen, bukan fasilitas publik milik pemerintah yang tiba-tiba diganti dari lokal ke agama tertentu. Gubernur itu istilah administrasi universal, asalnya dari governor, dan digunakan di seluruh dunia, bukan simbol budaya asing yang ditanam di tanah Sunda. Kayaknya emang Rizik nih lagi cari panggung aja. Karena itu, gak usahlah disikapi dengan serius. Kang Deddy, terus fokuslah bekerja, perbaiki terus Jawa Barat. Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad, hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 99% penelitian IMAD itu benar, 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Para mujtahid yang sudah memenuhi syarat istihad, saun kana fi shalah au fi ghira, baik istihadnya dalam masalah atau bukan. Wal muradu minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syart istihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana wajah Allah, semua orang istihad asal betul-betul istihad benar dapat pahala. Itu artinya. Orang istihad memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Polisi jangan abal-abal, bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian istihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang IMAD Banten itu istihad itu. Istihad itu. Benar 2 pahala, salah 1 pahala. Udah istihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Pak Alwi itu Habib gitu itu? Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah? Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul lu ya serius ya, bukan serampangan, bukan. Betul istihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala.
atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitupun tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syekh Abdul Amir, klannya Syekh Abdul, namanya Rizik kan. Bahar. Gak ada Habib nama Muawiyah, gak ada. Yazid gak ada. Ubaidillah juga gak ada. Ubaidillah gak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya gak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Nah, itu dia ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan tidak kalau seumpama Rizik bin Syihab melakukan tes DNA, bagaimana hasilnya? Sementara dari Pak Dr. Sugeng, siapapun memang dari klan Ba'alwi yang bermarga Ba'alwi, entah As-Saqaf, entah misalnya itu apa Rizik bin Syihab itu Syihab ya, entah Semait lah seperti Bahar bin Smith itu, atau Al-Idrus atau apapun itu, mereka itu bukan keturunan Rasul. Dalam data kajian Pak Dr. Sugeng yang merupakan salah satu anggota BRIN dan dosen di Universitas Besar UGM kalau tidak salah. Ya, jadi ini Pak Dr. Sugeng langsung, dan secara kesejarahan pun itu Pak Anhar Gonggong, Bapak Profesor Anhar Gonggong loh, tidak main-main. Bahwa banyak yang janggal tentang kejadian sejarah di Indonesia yang dikatakan ini hasil daripada jasa-jasa Ba'alwi. Belum lagi dari Profesor Menachem Ali, merupakan seorang filolog ya dari Airlangga, itu juga menyaksikan tentang klaim-klaim yang diakui oleh bahwa sejarah-sejarah ini oleh Habib. Enggak, teman-teman ya. Nah sekarang tes DNA. Kalau seumpama Rizik bin Syihab melakukan tes DNA, apa hasilnya? Ya tentu karena mungkin ya Rizik bin Syihab sudah tahu kalau tes DNA hasilnya bukan J, ya maka dia tidak melakukannya. Karena ada beberapa sampel dari Ba'alwi katanya sudah melakukan tes DNA dan ternyata tidak menunjukkan bahwa mereka track garis DNA sebagai keturunan Rasulullah SAW. Begitu ya. Barangkali itu hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.